yang kemarin dari volley indoor, dia pemain MVP Pro Liga. Pro Liga itu ya. Itu. Terus sebetulnya banyak untuk atlet kita yang berkancah di dunia gitu loh. Kemarin itu yang bukan yang SEA Games ini ya, Nurul itu sekarang kalau nggak salah sudah jadi angkatan, direkrut jadi angkatan. Itu renang. Oh, atlet renang. Itu dari Gresik. Dari Gresik. Itu sudah apa? Ikut Asian Games. Iya. Olimpiade? Sudah pernah ikut. Dan Sudah. banyak menyumbang medali. Asli Gresik. Asli Gresik. Nah, ini kan banyak nggak tahu. Nah, teknisnya itu apa aja sih wadah di Gresik misalkan, nah contoh misalkan ada Instagram khusus atau di sini memang informasi tentang keolahragaan semua itu loh. Oh, ini misal cabang olahraga domino lagi mencari bakat atau misalkan gimana, itu ada nggak Mas? Jangan Wadah cabur lain dulu ya. Ya jangan domino ya. Kayak gitu cuma titipannya rare. Cabur domino itu belum terbentuk. Nah, tadi sepatu roda tadi misalnya. Saya takutnya nanti kalau skater, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam seruput. Alhamdulillah. Wah, mantap. Kopi ini. Malam ini Surputers Cak Mus lagi ngopi dengan orang hebat gitu. Wah, di Gresik beliau ini salah satu pengurus umum ya, yaitu jadi bendahara umum di KONI. Ngerti KONI apa? Nah, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Nah, karena ini kan masih beberapa hari kemarin penutupan SEA Games Surputers, jadi euforianya masih terasa. Lagi Cak Mus ini ketwingi mari menang Indonesia sampai saya durung tak ganti kaosku. Saking semangatnya. Yo nyaan mat. Lah ini dengan Mas Adi ya. Nah, ini kita ngobrol santai Mas, biar terutama bagi Surputers, cik awakmu gak ngopi terus. Ini tak kasih wawasan tentang bagaimana sih perkembangan olahraga di Indonesia, terutama lebih khususnya di Gresik gitu. Nah, ini kan dan kemarin kalau kemarin Surputers atau dulu-dulu yang ngikuti medsos kan ada atlet yang dari Gresik juga ikut meramaikan di SEA Games kemarin. Nah, assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam. Salam Mas. Cek gak salah paham ya. Ya, harus ngopi. Salah. Loga ini biar Ben akrab. Suasananya itu biar cair, secair hatiku. Tak ngombe sih Mas. Iya. Kok rada ndredeg kan. Kata olahraga paling. Kak, biasa kan kalau olahraga itu ada angkat beban. Nah, aku olahraga aku mek angkatnya loh ngene. Rokok, kopi terus. Oke, gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Mas. Waras Mas. Nah, ini tadi kan udah tak kasih prolog Mas tentang profil sedikit sampean sebagai bendahara umum KONI Gresik. Lah, gini Mas. Ini kemarin kan kita habis terutama sih biasanya kan gini Mas, paling nggak nanti sejarah atau paling nggak sampean kasih uraian lah. Di Gresik ini sebenarnya olahraga apa aja sih? Istilahnya cabang-cabang sih sebenarnya sudah berkembang. Soalnya gini Mas, terus terang kalau biasa arek-arekku yang lain itu tidak luput lah, cuma bal-balan tok winginane. Lha iku terutama kan pas delok bal-balan tok itu pas final. Mau wis soalnya ya kita Mas kalah wae totoan arek-arek iki. Lah ini kan maksudku kan kita harus tahu. Jadi sebenarnya cabang olahraga ini kan banyak kemarin yang terutama lah itu tadi Mas. Selain yang tadi saya obrolkan di awal, sebelum kita langsung tak hubungkan ke Gresik ya Mas. Di Gresik ini olahraganya gimana Mas? Perkembangannya? Iya. Wis oleh jawab lagi. Monggo Mas, sampean jauh saiki gak apa-apa, ngopi sik gak apa-apa. Saya menjabat di KONI ku
mulai tahun 2021. 2021. Iya. Jadi Baru bendara umum 2 tahunan berarti Mas. masih 2 tahunan. Iya. Waktu itu cabur masih sekitar 30. 30. Dan alhamdulillah mulai tambah tahun sekarang sudah cabur yang sudah dibawahi KONI sekitar 50-an. Cabang olahraga loh. Cabang olahraganya Iya, sudah disingkat. mencapai 50. Iya, 50. cabur. Lah, itu mungkin sedikit Mas, mungkin sampean sebutkan ya 10 atau beberapa. Soalnya kan Iya. nggak tahu teman-teman ini mungkin ada yang istilahnya punya bakat olahraga. Nah, untuk menyalurkan itu di mana? Yang nggak umum sebenarnya. Yang nggak umum sebetulnya yang kemarin berangkat ke SEA Games itu Iya. dapat medali emas dan dapat medali perunggu. Iya. Itu paling banyak atlet dari Gresik. Nah, ini terus ini malah yang nggak umum mungkin kamu nggak Iya. tahu. Malah kemarin dapat emas. Itu apa? Kalau boleh tahu. Itu cabur hoki. 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 Ngerti Terus. hoki tak Kak? Nah, iki hoki. Kamu udah kayak menang gitu. Iki kakek merahan. Mesti ngono Mas. Terus Mas, nama Mas hoki. Hoki, voli pantai. Voli pantai. Terus yang kemarin yang di SEA Games Mas ya. Ya, SEA Games Mas. Ya kalau itu perak yang voli Iya. pantai, terus voli indoor perunggu. Oh. Itu yang atlet Gresik yang berlaga di SEA Games. Di SEA Games. Tapi kalau untuk di Gresik cabang olahraga yang mendulang medali paling banyak, Paling banyak. di event Porprov baik di PON Iya. itu banyaknya atlet dari renang, panjat tebing, sama senam. Senam. Iya. Itu malah banyak mencapai juara Mas. Iya. Tadi kan nyebut apa tadi Mas? Kakek merah ya. Iya, game. Oke. Di cabur kita itu ada Mas. Yo, game. Nah, iki dulur sing Jadi game kan konotasinya biasanya banyak yang jelek gitu ya. iya benar. Kalau di cabur kita itu ada bridge. Bridge itu permainan kartu. Itu Oh masuk iya. cabur dan itu atlet kita juga mendulang medali kemarin waktu di Porprov Oh, kemarin dari Gresik juga. dari Gresik. Gitu. Jadi istilahnya ada sebenarnya cabang yang mungkin lah ini gini siapa Mas Adi Amin Sewu. Jadi kan kadang teman-teman itu yang bahasanya olahraga itu kan ya kayak volley, Iya. ya badminton, kan renang atau apa kan itu tadi cabang ada, bahkan itu ada lombanya, bahkan di Gresik kemarin sudah banyak mencapai juara. Dan ada lagi itu domino, tapi belum resmi di KONI kita. Masih di beberapa KONI di kabupaten lain sudah ada. Tapi yang kalau resmi. di PON misalkan gitu, itu ada cabang itu. Gini, kualifikasinya nanti cabang olahraga itu ketika sudah resmi di seluruh Indonesia, Iya. di KONI semua tingkat kabupaten itu sudah ada semua. Baru itu nanti bisa mungkin diusulkan untuk di pertandingan. Oh, gitu ya. Biasa. Contohnya kemarin itu cabur arung jeram sama itu yang seneng Mobile Legend, Mobile Legend, PUBG itu masuk di cabur e-sport. ya e-sport ya. E-sport itu di tahun kemarin di Porprov itu belum resmi, masih eksebisi. Oh, Kita dapat medali emas tapi nggak dihitung karena masih eksebisi. Gresik itu medali emas untuk e-sport Jawa Timur loh ya. Jawa Timur. Ya tingkat Jawa Timur itu Gresik medali emas untuk e-sport gitu. Wajar berarti ngopi HP miring udah gunaan itu. Udah gunane, Ternyata gitu. yang Mobile Legend loh. Medali emas loh ternyata. Medali emas, Cuman tapi ini- masih belum dihitung di medali Porprov yang Porprovnya, kemarin oke, karena masih sebatas eksebisi. Tapi kalau untuk tingkat internasional kan ada di Mas. Ada. Dan kalau untuk Porprov yang tahun ini, insya Allah bulan September Iya. itu sudah masuk resmi pertandingan resmi di Porprov. Gitu. Itu yang e-sport itu cabangnya cuma Mobile Legend sama PUBG aja. Ya, yang kemarin dipertandingkan itu. Oh, mungkin yang lain kan. Yang pasti high domino enggak Mas. High domino aja. Oh, jadi lah ini Mas ini tadi kan sangat luar biasa. Menarik lah kalau kita ngobrolkan agak sedikit dalam. Jadi sebenarnya banyak cabangnya, cabang olahraga yang banyak tidak tahu tadi hoki itu. Coba jelasin hoki itu apa, Mas? Hoki itu olahraga kita pakai ada yang indoor, ada yang outdoor. Hoki indoor itu lapangannya mirip seperti futsal. Nah itu yang pakai kayak
apa alat pemukul bolanya segini kecil kan? itu, Iya. yang gepeng itu. Iya, gepeng. Nah itu. Iya. Lah, gini Mas Adi, itu tadi kan banyak saya sampean jelaskan tentang cabang-cabang olahraga yang di Gresik. Lah, itu biasanya kalau yang selama ini sudah ada, itu sebenarnya wadahnya itu sudah ada kah? Atau memang itu biasanya diambil dari kalau usia mungkin apa dari sekolah itu adakan ekstrakurikuler, atau memang di cabang-cabang tertentu itu tadi di Gresik ini sudah ada. Contoh misalkan anak saya ini ada bakat di sini, itu wadahnya itu sudah ada semua nggak? Istilahnya yang tidak di koninya, mungkin di situ nanti hoki atau bristadi apa itu sudah ada nggak? Yang selama ini? Ya, memang kalau cabur dibentuk dan butuh legalitas untuk ke KONI, itu memang harus ada pembinaan dan harus sudah terbentuk gitu. Contohnya hoki ya, hoki itu dari anak-anak sekolah dan coachnya itu kemarin kebanyakan ya dari kampus UNESA. Iya. Nah itu mayoritas daerah selatan, daerah Menganti. Daerah selatan. Atletnya mayoritas daerah selatan, daerah Menganti. Oke. Dan di sana tempat latihannya ada di SMA Negeri Mboteng itu. Oh, Mboteng, ya. ya. Ada, terus di GOR apa itu sewa lah, tempat futsal itu bisa dipakai. Jadi latihannya memang pembinaannya dari usia dini. Iya. Contohnya di Panjatebing itu di Warkop Boulder. Ya, Boulder. Ya, itu dari usia TK sudah banyak yang latihan di sana. Oh, jadi dari usia TK sudah ada. Harus itu. Memang harus gitu karena regenerasi. Karena apa? Ketika ikut event Porprov itu usia kan dibatasi. Ada yang caburnya di bawah usia 22 itu di atas 22 itu nggak boleh ikut Porprov. Nah itu harus ada regenerasi, makanya banyak cabur di Gresik sekarang digalakkan untuk pembinaan di usia dini. Contohnya cabur renang, usia 4 tahun syaratnya masuk klub renang di Petro. Maksimal usia 7 tahun. Kalau daftarnya di atas usia 7 tahun jelas ditolak. Jadi malah kalau bisa cari yang bibit dari usia 4 tahun tadi. Iya. Kemarin ada temen itu yang anaknya udah bisa renang. Usia paling enggak 8 tahun, 9 tahun. Udah bisa renang tapi mau masuk klub nggak bisa. Karena ya terlambat gitu, usianya udah terlambat. Maksud saya gini, kalau hanya sekedar ikut klubnya tidak bisa. Klub ini memang khusus untuk pembinaan biar menjadi atlet gitu nah. Iya. Jadi klub ini khusus pembinaan. Kalau nggak ikut klub ya les saja. Oh gitu nah. Les swasta. Iya les swasta ya. Jadi di semua cabang olahraga itu sudah ada semua ya berarti. Semua ada. Gitu. Senam itu. Ya enggak kan klub iki kan BMLU. Ya. Maksudnya kan sudah ada plot-plotnya sendiri, wadahnya, terus usianya pun kalau bisa cari usia dini. Ya anakmu behemat. Kalau balik tadi kan yang saya mungkin kalau sekarang saya sepak bola. Ya. Kalau sepak bola Gresik ini gimana? Sepak bola Gresik ini. Sepak bola Gresik. Nah, GU Gresik United. Memang sepak bola ini kan olahraga masyarakat. Iya. Paling diminati semua kalangan gitu kan. Kalau GU di Gresik ini alhamdulillah sih saya lihat perkembangan setelah dipegang Pak Bupati, terus manajernya ini kan Kaji Riki, kenal kayak? Iya. Kenal nama? Kenal nama. Itu sangat sangat disiplin lah dalam seleksi untuk pemain. Dan dibuktikan dengan lolosnya dari Liga 3 ke Liga 2 gitu ya. Kemarin. Jadi kan harus diangkat lagi nih. Itu persiapannya hanya berapa tahun gitu. 1 tahun tapi bisa lolos gitu loh ke ya. Cuma sayangnya sekarang kan dengan tragedi yang kemarin di Kanjuruhan. Ya kita ya gimana ya? Ya semoga ada jalan keluar lah untuk Liga 2 ini berjalan lagi. Karena kasihan manajernya ini
gaji tetap dibayarkan gitu loh. Iya. Atlet Tapi ke pemain, tapi tidak ada actionnya itu ya, pertandingannya gitu, nggak ya. ada. Latihan juga tetap masih berjalan. Pokoknya kata saya mainan kecamatan nih bahaya. Oh iya ya, karena kan sempet ini kan ya, kita rumor sebagai arek Gresik sendiri kan sepak bolanya kan sempat meredup ya. Iya. Karena itu dulu kan nggak tahu salah di mananya pengolahannya atau gimana. Sekarang kan sudah mulai merontak naik, terus ada kasus di Kanjuruhan itu. Iya. Kita malu lah sama tetangga. Oh stadionnya apik ya. Stadionnya apik. Malah digawe basar tok untuk tambah arek ganti kayak bal-balan gitu. Ya ya. Gitu Mas. Lah untuk ke depan nih Mas, sampean dari KONI Gresik ini punya misi apa Mas? Yang dalam jangka dekat atau terutama apa nambah cabur atau mungkin lebih penyuluhan lagi ke setiap sekolah mungkin kalau untuk yang usia muda atau gimana? Dalam agenda lah terdekatnya ini untuk dari KONI Gresik sendiri Iya. bukan? Pasti ada lah, setiap kabupaten itu mempunyai agenda sendiri. Kalau target kita sih, kita ini menggunakan anggaran APBD. Tentunya ada target. Nah, target kita itu di apa? Jelas atas perintah Pak Bupati kan gitu. Nah, kita kemarin di Porprov itu ditarget di atas 5 besar. Di atas 5 besar. Sejatim gitu loh. Sejatim. Nah, itu target yang sangat sulit memang gitu loh. Karena sebelum kita menjabat itu banyak cabur-cabur yang sempat vakum juga. Nah, sekarang mulai kita garakkan dengan strategi. Contohnya tim Bimpres kita mulai intent untuk monef dadakan, sidak dadakan ke cabur-cabur. Bener nggak cabur ini ada pembinaan? Ada aktivitas nggak? Ada aktivitas enggak kan gitu. Jadi misal cabur Panjat Tebing mengirim kita jadwal latihannya dari hari misal ya, dari hari Senin sampai Jumat jam sekian sampai jam sekian. Nah, kita datangnya itu sesuai jadwal itu tapi acak gitu loh. Oh iya. Paham ya? Sidak lah istilahnya. Bener nggak ada aktivitas itu? Ojo sampai aku dibujui KONI. Oke. Karena KONI itu juga memberi uang pembinaan kepada klub-klub semua yang resmi di KONI. Itu kalau maaf kalau boleh tahu, setiap cabang olahraga itu sama nggak uang pembinaan itu? Enggak sama. Oh nggak sama, tergantung prestasi yang sudah diraih. Oh gitu ya. Kalau kemarin cabur kecuali ya sepak bola. Iya. Kalau kemarin itu cabur senam itu kan juara umum dan memperoleh medali paling banyak di kabupaten di provinsi. Di antara cabur-cabur lain itu. Nah, ya otomatis senam, jangan diiri kan gitu, karena pembinaannya dia bagus dan dibuktikan dengan medali. Jadi ada cabur yang mungkin dapat berapa gitu, karena ya masih belum ada prestasi. Kita tetap kasih uang pembinaan itu. Itu secara pembinaan itu tidak hanya mungkin coach ya, mungkin sarana prasarana juga pasti disediakan atau gimana? Kalau dari KONI sendiri, misalkan cabang olahraga ini, hari ini kok misalkan tadi hoki misalnya lapangannya nggak ada, sementara ini dari KONI sendiri hanya bina itu SDM-nya aja atau sampai sarana prasarananya atau dititipkan di sekolah-sekolahan tadi atau gimana? Yang sudah berjalan ini? Memang olahraga itu cabur, olahraga itu olahraga yang apa ya Mas ya? Istilahnya uang yang paling penggunaan anggaran yang paling banyak lah. Contohnya di sarana prasarana. Ya. Memang mulai kita di tahun 2021 menjabat itu kita sudah mendata cabur ini sarananya kurang, apa kelemahannya apa gitu. Nah, itu dipikirkan sama Pak Bupati. Contohnya cabur Panjat Tebing itu juga pendulang medali terbanyak nomor 2 setelah senam, gitu loh. Nah ini kalau nggak ada sarana prasarana, otomatis latihannya nggak bisa maksimal gitu. Karena tiap poin Panjat Tebing itu tiap tahun itu selalu update untuk kelas internasional. Gitu. Jadi selalu update. Modelnya harus gini, ganti lagi kan gitu.
Oh, ininya apa stainless poinnya itu? Iya, yang untuk dipanjat. Untuk dipanjat itu, iya. oh setiap tahun itu ada upgrade-nya. Ada upgrade-nya dan modelnya berubah-ubah. Walah. Nah, itu sudah dipikirkan Pak Bupati. Iya, iya. Cabur apa lagi besok, cabur ini contohnya cabur sepatu roda. Nah, fasilitas cabur sepatu roda ini kan di Gresik sebelum kita dilantik Iya. kan belum ada gitu loh, latihannya masih di jalan raya. Oh, jadi nggak ada ini ya tempatnya khusus di sirkuitnya. Kadang itu masih nyolong-nyolong ke kota lain untuk latihan. Nah, iki. Padahal sepatu roda itu pendulang medali emas kemarin. Nah, ini Itu jadi ini akhirnya Pak di Bupati khusus ya, memikir Pak? ya, ini apa caranya sepatu roda bisa dibangunkan untuk lapangan ini. Jadi nggak sepatu neto Pak sih ditukar, baru dalane itu Dalane. nggak ono. Karena Lumayan jalan di Gresik ini kan ya lumayan ya. Iya. Lumayan Akhirnya bergelombang sementara maksudnya. itu masih latihan di lapangan Kejos. Dan insya Allah nanti mungkin ada pembangunan itu untuk itu. Jadi intinya apalagi sampean kan tadi kalau di awal tadi saya tanyakan sebagai bendahara umum, jadi tahu lah memang sirkulasi dana untuk keluar masuknya ini sarana prasarana terutama dikonsentrasikan di cabang-cabang olahraga yang sudah memang benar-benar punya prestasi dalam artian, tapi bukan berarti yang lain nggak diurusi. Dan mungkin masih bisa nambah lagi nih cabang Insya Allah olahraga. nambah. Ini kita di tahun ini kita nambah cabur Apa? kuras. Apa? Kuras. Kuras. Ya, gak ngerti ya. Nah, kuras. Nggak ngerti ya. Seneng kuras semua. Kuras itu. Lah ini luar biasa saya ngobrol Mas Adi biar tahu ya semangat Kuras olahraga. itu cabur bela diri. Bela diri. Iya. Jadi ya Yang bela tahu kan diri saya itu silat, banyak. saya kan karate. Silat ada sendiri, karate, terus ada jujitsu, muay thai. Kuras ini apa? Nah, kuras ini ya beda lagi ya seperti itu. Ya, Kayak oh muay thai, jenis kayak cabang kungfu. jenis cabang bela diri Iya, lah. cabang bela diri. Tapi dia cabur sendiri gitu. Oh, ada Muay cabang. Thai kan bela diri juga, tapi yang dari Thailand itu. Iya, iya, iya. Itu ada caburnya sendiri. Iya, ada Terus cabur ini bela diri. mau kuras ini. Kuras ini. Itu tahun bela diri dari mana? Sepengetahuannya sampean Mas. Iki sing rada angel lah. Lah iya. Jawab iki. Karena ini ya nanti Karena caburnya ini di sini loh, di Semampir untuk di Banjarsari pusat latihannya. oh di Banjarsari sini. Iya. Cabur kuras. Cabur kuras ya. Iya. Iya, besok lah kita kapan. Saya tahunya kan kuras jeding. Kuras. Kalau lompat jauh ada. Lompat jauh itu masuk atletik. Atletik ya. Ya, Iya. cabur atletik. Adu-aduan lempar. Cerme kemarin Ada dapat banyak. Terus yang di PON ada yang dapat perunggu. perunggu. Ada yang ya kalau nggak perunggu ya perak kemarin waktu di PON. Cabur Itu atletik anak kan. cerme. Lempar Cabur atletik, lembing ya. terus sama jauh. Nah, adu-aduan ngopi gak ono Mas. Mungkin kalau cabur adu-aduan ngopi, camus. Ya. Wah, ini. Jadi menarik ini. Surputers ternyata banyak cabang-cabang olahraga yang bukan hanya wis jelas gak camus, awakmu gak ngerti jelas mau. Banyak tadi hoki, bridge segala macem. Ya mungkin kalau dijelentrekan semua ini ya cuman sebagian besar aja yang kelihatan karena lah ini Mas, cabang olahraga tadi itu kan kalau mau eksis sebenarnya itu kan harus ada dulu ya. Tadi Iya. baru seluruh kabupaten baru nanti bisa adakan kompetisinya misalkan. Lah itu sebenarnya kualifikasinya itu gimana? Memang sudah terbentuk lama. Maksudnya ini sudah dikatakan bisa dibuka cabur baru gitu. Jadi kan Atau gini, mungkin niru dari yang lain gitu misalnya. cabur itu kan ada pengurus pusat biasanya. Ya, Nah, pengurus pusat itu syaratnya kalau mau masuk KONI pusat itu kalau nggak salah ada pengurus di beberapa provinsi. ya. Harus memenuhi standar itu. Terus ada eventnya juga kayak Kejurpro, Ya, Kejurkap kan gitu. Terus ada di beberapa kabupaten gitu. Nah, kemarin salah satu cabur domino itu tadi yang masih berusaha untuk mencari legalitasnya, membuat legalitas. Itu ada batasan usia nggak? Kalau yang domino? Kalau cabur sih nggak ada batasan usia, Mas. Tapi kalau untuk pertandingan jelas ada. Oh, iya ya. Maksudnya nanti kalau pertandingan Nah, ada ya. ya kalau ke Porprov contohnya. Ya. Kalau di Jawa Timur Porprov itu usia maksimal 22. Benar ya. Terus ini beda.
aturan Jatim sama Jawa Tengah. Oh, setiap provinsi beda. Beda. Kalau Jawa Tengah itu usia terserah. Loh. Dan anehnya kemarin itu contohnya banyak tebing di Porprov itu Gresik sudah mendapat medali emas ya kemarin ya. Ya. Terus akhirnya di usia kan batas usia udah nggak bisa tanding lagi Porprov untuk tahun ini. Dibelilah sama Jawa Tengah atlet kita. Karena di Jawa Tengah nggak ada batasan usia gitu loh. Nah, tapi bagusnya Jatim itu seperti itu. Jadi PON ada usia sekian sampai sekian. Kan? Batasan tadi ya. Ya, karena apa? Biar regenerasi. Oh, Ketika ini iya, sudah mencapai level usia 22 nanti bisa main di PON. Dan orang kalau sudah masuk PON nggak boleh main di Porprov gitu. Oh gitu, harus Aturannya tingkat gitu. lanjut lagi ya. Ya mungkin dulur-dulur sing seneng silo tapi domino kan ini dimulai aja di sini sih biasanya gerdu. Oh my god campuri Gresik tenang nanti tak Gimana aja? Misalnya kita mau daftar cabur gitu. Cukup pencarian bakat dari buka loh tadi kan birokrasinya gimana tadi? ya kan Ya. ada tadi mau dijelasin lagi. Ya gini loh, di pusat harus ada dulu resmi cabur ini sudah Hmm, dibentuk. sudah dibentuk. Terus di beberapa provinsi itu sudah terbentuk juga. Terus habis itu di tingkat kabupaten Oh, sudah mungkin terbentuk. tadi Anakmu loh, Cak. ya misalkan Anakmu kepengen ikut Lagi gitu. domino, ya. Nah, itu biasanya yang selama ini aturannya, teknisnya itu apa aja sih? Wadah di Gresik misalkan, nah contoh misalkan ada Instagram khusus atau di sini memang informasi tentang keolahragaan semua itu loh. Oh ini misal cabang olahraga domino lagi mencari bakat atau misalkan gimana? Itu ada nggak Mas? Jangan Wadah. cabur lain dulu ya. Ya, cok, ya jangan domino ya. Kayak gitu titipannya rare gitu. Cabur domino itu belum terbentuk. Nah tadi sepatu roda tadi misalnya. Saya takutnya nanti kalau skater, wih, ini Ya, itu kan Nah, misalnya anak-anak ya tadi loh maksudnya. contohnya e-sport aja lah. Esport lah. Itu maksud saya segini loh Mas. Di Gresik ini ada nggak? Maksudnya awak media atau media khusus ke arah anak muda ya milenial. Itu di situ memang informasi tentang apapun yang menyangkut keseluruhan di Gresik. Ada. Oh ada. Apa Mas Instagramnya? Kalau boleh tahu. Kak, ya e-sport Gresik kalau nggak saya lupa untuk Instagramnya. Itu Ada. hanya esport. Kalau keseluruhan, secara keseluruhan maksudnya dari Tiap cabur pasti punya. oh gitu ya. Iya. Jadi nanti di situ kalau mungkin ada latihan, ada apa baru kita. Oh. Iya. teknisnya gimana Mas Adi? Misal anak Isakmu sih pinter sepatu roda, tak daftarkan gitu berarti Iya. kemana? Nggak apa-apa, langsung gini aja lah. Coba di search nanti di Instagram atau di Facebook atau di Google aja lah. Ya, Sepatu roda Gresik gitu. Itu Nanti muncul. pasti ada muncul di situ klub-klubnya. klub-klub. Oh, wadah Nah, wadahnya. cabur itu mempunyai klub, beberapa klub. Ya, Oh, contohnya iya. PSSI. Ya. PSSI itu kan mempunyai SSB banyak. Benar, Gitu. Ada yang di Banjarsari, di mana kan gitu. Yang resminya Yang kan juga resminya ada. itu gitu di loh. bawah KONI. Di bawah PSSI kan. PSSI. Ya, PSSI di bawah KONI gitu. KONI loh. istilahnya tadi pusat terus kabupaten segala Iya. macam. Jadi langsung search saja Mas. Ya, misal ini salah satu contoh saya sempat tegang sih sama anak itu juga. Karena apa? Background anak saya itu di istilahnya di matematika, di ilmu pengetahuan. Oh, sains ya, Iya, sains. desain. Tapi dia mempeng mau masuk e-sport gitu loh. Iya. Terus saya tahu bapaknya suka game dulu gitu. Oh gitu ya. Iya. Sempat rame dengan saya gitu. Buah gak jatuh dari jauh Iya. dari pohonnya. Si dia sampai juara 1 di sekolahnya di SMP 1 gitu. Juara 1 lomba e-sport. Dapat hadiah uang dipamerkan ya ini. Tapi kurang sreg di saya. Ya kalau memang anaknya itu pengen ya harus ada support dari orang tua juga. Dari istilahnya pembinaannya itu sebenarnya ada lah kan. Ada. Karena apa? Percuma kalau nggak ada support dari orang tua. Karena latihan itu kalau sudah masuk klub itu latihan harus intens. Oh iya. Nah ini sebenarnya menarik yang terakhir ini sebenarnya bukan dari siapa-siapa. Kasusnya lebih di Mas Adi sebagai background orang tua. Yang kedua juga sama juga pengurus KONI kan. Iya.
di kabupaten. Lihat anaknya yang suka main game. Iya. Nah, itu tadi sedangkan lah ini kan itu sebenarnya bisa dipesen lah untuk orang tua yang lain. Kalau bisa anaknya itu jago ngegame ternyata, itu harusnya gimana? Disupport sama ojo sekolah ngegame aja, goreng HP-mu. Tapi maksudnya ternyata di sini ada wadahnya. Lah itu kalau Mas Adi sendiri cara menyikapinya, ini pribadi lah nggak apa-apa. Sebagai orang tua, nanti baru jawaban sebagai orang Konia. Nanti saya bina gitu. Misalnya. Mungkin kalau persepsinya orang tua itu kan konotasi untuk game itu kan biasanya image-nya nge-game terus nggak belajar. Betul. Padahal ada wadahnya sebetulnya. Dan memang di e-sport itu kalau belajar ya belajar. Waktunya belajar ya belajar. Waktunya nge-game misalkan. Bukan nge-game, waktunya latihan. Iya, istilahnya nge-game waktu latihan ya latihan gitu loh. Harus fokus gitu. Kalau belajar ya ya belajar, waktunya belajar. Dan itu kemarin saya sempat lucu kan, anak saya itu kalau nggak salah sekarang ada pelajaran KIR itu karya ilmiah atau apa itu. Iya. Dan itu presentasinya dia, saya adalah joki game dan mendapatkan uang dari game gitu. Saya takut dipanggil kepala sekolah. Iya apa Mas? Tapi kan paling nggak sudah menunjukkan prestasi tadi. Iya. Tapi paling nggak intinya sebenarnya itu pasti ada hal positifnya ya kalau diarahkan, dibina. Ya. Oh gitu ya. Jangan ini ya asal-asal ngegame ya tadi, kalau bisa ya diikutan klub aja lah. Ya, betul. Mungkin lebih bagus nanti pengarahannya nanti ada coachnya kan di situ. Ada coachnya dan ada untuk waktu istirahat juga, jadi selalu dimonitoring sama coachnya. Jadi misal malam gini nggak boleh begadang. Iya. Karena olahraga game itu kan butuh untuk otak itu memang dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Kalau kita fresh, gitu. Hanya ngegame sampai larut malam itu kan malah merusak. Jadi nggak bisa. Iya. Lah ini kan sebenarnya kalau seru sih kalau ngomong game, karena siapa sih sekarang nggak suka game. Cuman sebenarnya ada ilmunya loh, ada wadahnya loh. Ojo ngawur aja kan ngegame sebenarnya ada. Ini sangat informasi loh, ada cabang olahraganya juga. Daripada ngegame yang nggak jelas, coba kalau disalurkan, tapi tetap ya umur ya ada batasan umur, tuwek kalau ngegame ya. Dan itu kemarin waktu gebrakan pertama disupport Pak Bupati di Gresik itu Piala Bupati Cup untuk e-sport pertama kali tahun 2021. Di ini ya acaranya di mana? Di web. Di web ya. Iya. Itu banyak antusias. Alhamdulillah banyak. Ya, itu kan sekalian ajang seleksi. Seleksi atlet sebenarnya. Jadi mana atlet yang bisa untuk diarahkan yang lebih baik gitu, terus nanti dipertandingkan dan berhasil mendapatkan emas kemarin itu. Kan ternyata kalau apapun sing dibina kan secara benar, di coach dengan benar ya akhirnya tetap menghasilkan tadi. Mas diseruput dulu Mas. Di kopi ini selak adem. Terus iki nek tak terusno iso 10 jam iki Mas. Olahraga seluruh cabur di Gresik kamari Mas. Iya, ini secara istilahnya secara umum dan yang menarik tadi, bahkan sampai cerita sampean tadi pengen matematika. Caburnya di Gresik kan banyak. Mesti Mas Adi juga tahu lah untuk kebanggaan Gresik. Atlet-atlet yang sudah ini mengharumkan nama Gresik. Kemarin kan nggak tahu ya. Yang kalau iseng ikut medsos kemarin ada yang tahu kan, ada atlet voli kan yang dari Gresik. Seneng mangan soto. Nah, itu kemarin sudah alhamdulillah kan sudah ada kirim ke SEA Games lah. Banyak cabur ini tadi yang sudah selain tadi Pemprov kan. Kalau yang untuk SEA Games kemarin yang asli dari Gresik itu setahu sampean berapa datanya? Yang ini aja yang baru kemarin pulang. Yang baru kemarin ada hoki. Itu 4 sama pelatihnya itu pelatih nasional. Jadi pelatih dari Menganti Mas Rokim. Jadi pelatih nasional hoki itu ada orang Gresik? Ada. Mas Rokim. Itu Gresik. Dari Gresik. Itu direkrut sama pusat untuk menjadi pelatih nasional. Wong Gresik. Cekak ngopi ya gitu. Itu bagiannya Camus ya sih ngopi. Terus apa lagi? Mas Adi kalau boleh tahu yang sudah mengharumkan Indonesia kemarin. Apa namanya? Voli pantai. Voli pantai.
Perempuan. Itu ya perempuan. Itu memang kalau voli pantai banyaknya dari Bawean. Oh, ya. Pulau Di sana Bawean. memang bagus voli pantainya. Terus yang kemarin dari voli indoor, dia pemain MVP Pro Liga. Pro Liga itu ya. Itu. Terus Sebetulnya banyak untuk atlet kita yang berkancah di dunia, gitu loh. Kemarin itu yang bukan yang SEA Games ini ya, Iya. Nurul itu sekarang kalau nggak salah sudah jadi angkatan, direkrut jadi angkatan. Itu renang. oh atlet renang. Atlet Itu dari renang. Gresik. Dari Gresik. Itu sudah apa? Ikut Games. Asian Games. Iya. Olimpiade Sudah pernah ikut. Dan Sudah. banyak menyumbang medali. asli Gresik. Asli Gresik. Nah, ini kan banyak yang nggak tahu. Ojo takon domino mana turun gimana. Nanti ya. Dan mungkin- banyak pelatih Gresik itu yang direkrut sama Nasional? Nasional ada banyak. Ada dari renang. renang, Terus kemarin tuh kalau nggak salah dari wusu ada. wusu. Ada. Ya ini kan sebenarnya kalau nggak omongan di publik banyak nggak tahu Iya, bahwasanya banyak yang nggak SDM-nya kayak tadi atlet ternyata banyak yang ikut sampai kancah nasional bahkan internasional. Terus apa namanya pelatihnya malah wis dijoko nasional. Iya, Berarti kan banyak. SDM kita. Yang tahu yang anak ngopi ya apa luar biasa masa cukup luar biasa informasinya. Paling nggak kan kita harus melek lagi ya dan olahraga kita terutama sebenarnya bukan hanya Gresik ya ke nasional kita biar lebih maju lagi. Iya. Khususnya kalau Gresik ya yang muda-muda inilah. Iya. Terutama tapi itu tadi kan umur kan dibatasi. Nah kalau kau sendiri itu ada nggak kerjasama sama sekolah? Ada. Itu apa setiap olahraga atau gimana atau sekolah itu memang sudah punya ekstrakurikuler terus ikut di situ lah dalam arti ikut membina. Jadi di pemerintahan itu sebetulnya sudah ada kegiatan olahraga di tiap sekolah. Contohnya pernah dengar Porseni nggak? Ya dengar Nah, Porseni Itu kan juga menjadi ajang untuk mencari bahkan mencari itu. ya. Nah, terus kita juga dari KONI gimana caranya atlet atau cabur ini ada regenerasi. Itu kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan juga untuk mensosialisasikan ke sekolah-sekolah. Ada olahraga pentang, tahu pentang nggak? Iya. Tahu pentang? Pentang Iya. pernah dengar cuman enggak secara lah Kan ngerti oh, lah iya nggak ngerti pernah dengar barusan dengar lagi tadi kuras Pentang itu olahraga apa namanya kayak nekeran tapi nekerit terbuat dari besi. Jadi besar gini nanti dilempar pasir terus nanti ada besinya musuh itu di sana dilempar harus kena gitu. Terus kayak nekeran lah. cuman ini besar Terbuat dari besi. Nah pentang ini sudah mulai merambah di Gresik. Sudah mulai Itu- banyak. itu- Itu di sekolah-sekolah sudah banyak. itu cabang olahraganya ada. Ada. Kan ngerti lu Cak. Lah iya, ini kalau nggak ngopi sama Mas Adi ini mau berbagi ilmu, masa tahu pentang tadi. Ya Allah, luar Support biasa. dari pemerintah gimana Mas? KONI tersendiri, iya. Kalau dari pemerintah full support mas. Full support ya, Full support. jangan khawatir. Iya. Full support dari Pak Bupati. Ya alhamdulillah. Apa ya? Nek jiwae sik enom wong milenial, Iya. semangat sik dhuwur. Nah, ini Insya Allah Mas. Makanya Pak Bupati itu selalu saya waktu di Porprov ngawal di 4 kota di Jember, Lumajang, Bondowoso situ Bondo itu selalu tiap hari ditelepon sama Pak Bupati. Misalnya Mas Wirandung, misalnya Mas Wirandung, mesti iso tak targetmu 5 besar gitu, mesti gitu. Tiap hari itu kalau nggak salah 3 kali itu mesti ditelepon sama Pak Bupati. Iya. Bayangkan kesibukannya Pak Bupati Masih masih istilahnya peduli fokus sama- di situ iya, tadi, fokus. masih intens juga berarti. Iya, intens di situ. Ya karena mungkin jiwa muda. Ya, mudah-mudahan sampai juga ini masih muda ini bisa menjadi Siap. ya inilah nanti untuk mengawal arah-arah Gresik gitu nanti. Pemerintahan itu kan kalau pemerintahan itu kan ada di dewan kan gitu. Ya, Pemerintah di Kabupaten Gresik kan Iya. Pak Bupati. Kalau di pemerintahan kan ada di dewan kan. Dewan. Pak DPR kita lah. Ya, DPR. Alhamdulillah kalau KONI itu olahraga itu di bawah Komisi 4.
Oh gitu. Nah, Komisi 4 ini selalu support sama Pak Bupati. Pak Bupati apa namanya memberi masukan seperti ini, Komisi 4 juga. Jadi kita alhamdulillah nggak ribet lah untuk urusan itu, karena memang saling support antara DPR dan Bupati. Kompak. Itu pusat atau Kabupaten. kabupaten? Ya mudah-mudahan Mas Adi juga nanti bisa lah Amin. untuk Amin. masuk ke sana. Amin. Biar saling support gitu kan. Lagi olahraganya maksudnya. Gitu ya. Karena kan sama-sama jiwa muda. Politik ini kali. Bukan politik Mas, ini kita ngomong ininya, jiwa mudanya tadi. Oh, iya. Tapi Kan kalau Mas Adi nyalon gitu cocok juga ya. loh iya, karena kan bantu tadi. Tapi jangan lupa tadi Mas, domino tadi. Sama ngopi, Mas luar biasa. Ini kalau mau dijabarkan gak mari-mari, terus gini aja. Sebelum tak tutup ini, tolong Mas, sampean kasih istilahnya apa ya? Masukan, saran, Iya. paling enggak untuk pemuda atau arek Gresik yang masih sebenarnya banyak sih hal-hal positif sebenarnya di Gresik ini yang harusnya dan sampean tahu, arek-arek tahu gitu loh. Iya. Gitu sampean arek-arek nom gitu loh. Jadi biar apalah yang bisa. Jadi anaknya biar melek, oh ternyata di Gresik ini ada. Iya. Takutnya kan soalnya kadang anak-anak Gresik ini kalau nggak dikasih tahu seperti itu, wah opo rek aku loh, padahal dia punya ini, padahal di Gresik ini banyak loh SDM tangguh, bahkan sampai dibawa ke nasional. Monggo Mas sampean kasih apalah gitu. Banyak nggak apa-apa, Tang. Berapa banyak? Nambah nggak apa-apa Mas. Los pokoknya ini, karewel. Mungkin saran untuk anak muda, Iya. ya apa namanya, kalau memang selagi punya bakat, monggo biasa dicapor gitu loh. Coba mungkin yang untuk olahraga apa namanya yang lagi digandrungi sekarang kan banyak yang pencak silat. Oh pencak silat ya. Banyak Pencak Mas ya. silat ini kan dari beberapa perguruan. Dan kemarin Pak Kapolres, Pak Bupati juga ingin mewadahi pencak silat ini gimana caranya biar berprestasi gitu loh. Oh kalau silat sendiri belum ada Mas dari Ada. Gresik. Yang maksudnya yang moncer lah dalam arti sampai ke nasional atau Ada banyak. Sudah ada? Malah juara terus Wah. malah apa ya, juara umum. Gresik Tingkat ini? SEA Games enggak, pencak silat bukan Indonesia. Iya kalau saya paham di Indonesia, cuman kalau dari Gresik ini. Nah, ada banyak, ada juga gitu Iya, loh iya, atletnya. Nah, maksudnya kan gini, Mm. sesama perguruan, ayo guyup jadi satu. Oh, gitu. Kita buktikan di liga Di liga sesungguhnya gitu. Gak terus gelut nang dalan. Ya itu memang luar biasa loh, karena di ya itu sebenarnya banyak sih. Saya bukan kelompok A, kelompok B itu sebenarnya semua bagus lah. Cuman bagus semua. nanti di pemerintah ini di Koni kan mungkin mau nanti kan sudah ada wadahnya sebenarnya di IPSI Iya, tadi kan. ada IPSI, Tapi di Gresik mungkin kedepannya mungkin banyak nggak istilahnya perlombaan atau kejur? Ada. Kejur sudah ada ya? Ada, diadakan Pak Bupati kemarin ada, Kapolres juga ikut. Oh, iya, iya. Gitu. Jadi selalu diwadahi gitu. Intinya gini, biar apa ya, bakat mereka Tersalurkan talenta lah, mereka gitu ya. tersalurkan di pertandingan gitu. Oh, gak terus gelut nang dalan tambah arek. Oh iya ya Mas, jadi Terus untuk lanjut pesannya. orang tua gitu khususnya, karena pembinaan itu dimulai dari usia dini. Jadi atlet itu nggak ujuk-ujuk jadi atlet. Iya. Karena memang dari usia dini dan harus betul-betul dapat support dari orang tua. Ya bahkan tadi Rena mulai 4 tahun malah kan. Iya. Contohnya Petro itu Iya. perekrutannya dari usia 4 sampai 7 tahun. Selebihnya itu nggak bisa. Oh, rekrutnya berarti kan TK itu Iya, kan. dari PAUD PAUD. TK itu sudah. Sudah. Kalau bisa mah harus seperti itu dari dini Iya. biasa terus sampai nanti Iya, bisa biasa tersalurkan. sampai tersalurkan. Jadi enggak ujuk-ujuk semisal anakku sih renang tak elokno lomba, enggak akan bisa. Karena di situ butuh latihan kontinu, support orang tua, juga banyak vitamin, dan atlet itu biayanya mahal. Jangan dilihat di apa namanya di akhir ketika dia mendapat medali. Kemarin kan beritanya, Dramben dapat 1 miliar berapa gitu loh. Perjuangannya dia kan nggak tahu. Iya. Anak-anak nggak melek proses Iya, ternyata. prosesnya dan dia nggak Iya. tahu, gitu loh.
iku renang iku mulai 4 tahun sampai iya. usia 15 tahun iku jelas Bengawan Solo iku kan renang harus bola balik. Lu bayangin Mas, wis gitu aja lho, Mas. Luar biasa Mas, makasih. Belum. Ya udah Salam terakhir. Untuk kontennya teman-teman barangkali Iya. meliput itu lebih asiknya mungkin jangan ke saya saja gitu. Iya. Ada di Buketum kita yang juga selalu support olahraga, Pak Bupati kita, mungkin nanti diadakanlah mungkin seperti ini dengan Buketum, Pak Sekung, Siap. sama tim pres kita, Siap. sama mungkin juga insya Allah nanti Pak Bupati Amin, siap nanti. untuk meliput Ya. entah itu olahraga atau apa. Ya, gitu. insya Allah, Mas Hadi. Makasih waktunya ini tapi Iya, masih mau meluangkan waktu. Sibuknya cater. Bukan sibuk sithik-sithik bubuk. Meluangkan waktu ngopi, mau berbagi cerita, mulai sampai AB, bahkan sampai tadi Siap tak kopi? kuras. Iya. Oh siap. Duta ngopi saya ini. Kan biasanya belum ada duta ngopi. Pak Bupati doyan ngopi, Bro. Nanti salam seruput dari Cak Mus nanti ya, gitu aja seruput terus. Itu tadi sudah luar biasa pesan-pesan dari Mas Hadi selaku pengurus KONI lah, beliau bendara umum KONI Kabupaten Gresik. Dan itu tadi mudah-mudahan bagi seruputers sing arek nom-nom kan banyak yang melihat ini, anak muda milenial wis lah, ataupun orang tua yang melihat ini, cobalah kalau memang anaknya sudah memiliki bakat ya tolong dibina juga, disalurkan banyak cabang-cabang olahraga yang di Gresik ini, karena jelas kan mensanai komparesano ya. Mensanai komparesano. Kalau nggak tahu apa namanya kontak personnya cabur, langsung ke KONI aja. Oh gitu. Iya. Itu kantornya di mana? Kantornya di Kejos, Di Kejos. Gelora Joko Samudro. Iya, itu ada di situ. Ada Di situ langsung datang ya. Langsung datang, tanya Pak mau untuk kontak personnya cabur ini di mana tempat latihannya, gimana cara gabungnya. Jadwalnya monggo. ini yang sangat penting juga. Nanti mau cabang olahraga apa, B, C, bahkan Iya. yang sudah ada di Gresik ini apa aja. Nanti Iya. di sana pasti ada inilah istilah untuk dilayani. Situ aja, Lur. Wis gitu aja. Nanti kita ngobrolin lagi dengan orang-orang hebat lagi di Gresik. Nanti kan sudah di bidang olahraga. Mungkin nanti sama atletnya kapan-kapan. Sekarang kan atletnya lagi libur. Kemarin habis SEA Games kan, apalagi habis renang tadi muter Bengawan Solo. Wis gitu aja. Salam seruput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.